Ki Catur Benyek Kuncoro, Sang Dalang Mleto. Di mata dunia, bangsa kita ini terkenal dengan kekayaan tradisi yang beraneka ragam. Satu di antara warisan budaya tersebut adalah kesenian wayang dari Jawa. Sudah sepatutnya generasi sekarang tetap mempertahankan tradisi tersebut. Namun, bagi sebagian besar generasi muda, wayang adalah kesenian milik kaum tua. Bahkan tak jarang yang menganggap bahwa kesenian tradisional ini membosankan dan tidak mencuri minat mereka untuk melestarikannya. Lain halnya, jika kesenian tradisional tersebut dikawinkan dengan budaya barat, sebut saja musik yang modern. Adalah Ki Catur Benyek Kuncoro, seniman dalang asal Yogyakarta yang mengawinkan seni tradisional daerah dengan irama musik hip-hop yang berasal dari luar negeri. Di setiap pertunjukannya, kelompok yang menamakan dirinya wayang hip-hop membuktikan bahwa kesenian tradisional bukan hal yang tidak mungkin untuk ditampilkan dengan versi yang lebih modern. Pada Mei 2010 lalu, Ki Catur Benyek Kuncoro bersama beberapa seniman membentuk wayang hip-hop sebagai media penyampaian misi dan visi yang mereka inginkan. Pastinya, pertunjukan yang mereka lakukan berbeda dengan pertunjukan wayang kebanyakan. Iringan musik gamelan diganti dengan iringan musik hip-hop. Hal ini menurutnya agar penyampaian misi dan visi dengan gampang dicerna oleh generasi muda masa kini, yang notabene hampir melupakan tradisi-tradisi kebudayaan asli bangsanya. Di wayang hip-hop ini, dalang Ki Catur Benyek Kuncoro berkolaborasi dan musisi dari KM7 Hip Hop dan beberapa musisi lainnya. Menurut Ki Catur, wayang merupakan satu di antara puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol. Di dalam kesenian wayang juga terdapat berbagai cabang seni lainnya, di antaranya seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Menurut perkembangannya, budaya wayang terus berubah dari zaman ke zaman. Penggunaannya juga sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Ki Catur juga menjelaskan bahwa pada era Orde Baru, cerita punakawan digunakan oleh pemerintah untuk menanamkan propagandanya yang diselipkan melalui humor-humor yang segar. Menurut perkembangannya, budaya wayang terus berubah dari zaman ke zaman. Penggunaannya juga sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Ki Catur juga menjelaskan bahwa pada era Orde Baru, cerita punakawan digunakan oleh pemerintah untuk menanamkan propagandanya yang diselipkan melalui humor-humor yang segar. Karena melihat kesuksesan tersebutlah, maka tidak salah kalau wayang hip-hop sengaja menyuguhkan cerita-cerita humor segar yang syarat dengan nilai-nilai transformasi kehidupan terkini yang dilakoni oleh para punakawan. Jelas seniman kelahiran Bantul, 3 Maret 1975 ini. Musik hip-hop saat ini memang menjadi musik yang cukup digandrungi oleh kaum muda. KM7 Hip Hop dirangkul sebagai satu kesatuan dalam kelompok wayang hip-hop, juga tidak terlepas dari pemikiran dan filosofi dari musik hip-hop itu sendiri. Di negara asalnya, musik hip-hop adalah musik yang menggunakan lirik-lirik nakal dan tajam dalam mengkritik sosial masyarakat. Begitu juga dengan pemusik KM7 Hip Hop. Mereka menciptakan lagu-lagu hip-hop yang kritis dan energik dengan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, ujarnya. Singkatnya, wayang hip-hop adalah pertunjukan seni yang menggabungkan unsur budaya Barat dan budaya Timur, budaya Jawa, yang hasilnya tentu menyuguhkan suatu keunikan tersendiri. Dalam bercerita menggunakan media wayang, mereka mengangkat tentang isu kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Meskipun musik hip-hop yang paling utama dalam pertunjukannya, wayang hip-hop juga mengalunkan lagu-lagu Jawa, pop top 40 Indonesia, tembang kenangan,
dan dangdut. Menurutnya, hal ini bertujuannya agar suasana pagelaran jadi lebih hidup dan tidak membosankan. Para personel wayang hip-hop terdiri dari 1 dalang, 3 pemusik, dan 3 penyanyi. Dan alat musik yang digunakan adalah keyboard, laptop, gitar akustik, sitar, dan sejumlah perkusi seperti terbang, rebana, dan lainnya. Personil wayang hip-hop tersebut digawangi oleh Ki Catur Penyek Kuncoro, dalang garis miring rapper, Fahrul Fortis, music director, Inung dan Tino, MC garis miring rapper, Tiara Yantika, penyanyi, sinden, rapper, dan Hocil Birawa dan Rios Rundeng, talent. Saat ini, mereka sedang sibuk menyelesaikan produksi pertunjukan, sekaligus launching album bertajuk Endok Jaga. Para personel wayang hip-hop terdiri dari 1 dalang, 3 pemusik, dan 3 penyanyi. Dan alat musik yang digunakan adalah keyboard, laptop, gitar akustik, sitar, dan sejumlah perkusi seperti terbang, rebana, dan lainnya. Personil wayang hip-hop tersebut digawangi oleh Ki Catur Benyek Kuncoro, dalang garis miring rapper, Fahrul Fortis, music director, Inung dan Tino, MC garis miring rapper, Tiara Yantika, penyanyi, sinden, rapper, dan Hocil Birawa dan Rios Rundeng, talent. Saat ini, mereka sedang sibuk menyelesaikan produksi pertunjukan sekaligus launching album. Selain wayang hip-hop yang fenomenal, Ki Catur Benyek Kuncoro juga memiliki proyek lain yang tidak kalah progresifnya. Proyek tersebut adalah Wayang Republik. Pertunjukan wayang modern ini awalnya ditujukan untuk mengedukasi masyarakat terhadap sejarah Nagari Ngayogyakarta di masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ide Wayang Republik ini muncul setelah isu keistimewaan Yogyakarta mulai mencuat di permukaan. Wayang Republik ini merupakan wayang kulit dengan karakter tokoh-tokoh pendiri bangsa dan pejuang revolusi kemerdekaan seperti Imsyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sri Sultan HB9, Sri Paduka Pakualam 8, Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lainnya. Menurut Ki Catur, awal kelahiran Wayang Republik cukup ajaib dan tidak terduga. Wayang Republik pertama kali dipentaskan 4 Januari 2011 pada acara Kirab Budaya Pengukuhan Yogyakarta Republik di pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat itu, acara ini dihadiri ribuan masyarakat Yogyakarta, termasuk Sri Sultan HB10, kerabat keraton, dan para pejabat se-DIY. Sebelumnya, wayang yang digunakan adalah wayang suluh yang dipinjam dari Museum Wayang Kekayon. Uniknya, sejak wayang tersebut dibuat tahun 1970-an, baru Ki Catur yang menggunakannya pada sebuah pertunjukan. Karena mendapat respon dan antusias luar biasa, bahkan pihak keraton juga merespon baik. Maka, wayang baru dibuatkan setelah dipesan kepada pengrajin wayang kulit handal Yogyakarta, Hadi Sukirno. Cerita yang disajikan pun semakin berkembang, mulai dari peristiwa Jogja Kembali, pecahnya agresi militer pertama, hingga peristiwa serangan umum 1 Maret. Naskah yang dimainkan dibuat sendiri oleh Ki Catur setelah diverifikasi oleh para profesor, ahli sejarah, dan pihak keraton. Menurut Ki Catur, tujuan Wayang Republik ini murni sebagai misi pendidikan dan pelurusan sejarah, bukan untuk sesuatu yang komersil. Dengan proyek ini, sang dalang ingin menyampaikan sejarah yang seutuhnya tanpa dipelintir oleh kepentingan apapun. Kalau dengan wayang kan, sebuah cerita bisa divisualkan, ucap Ki Catur. Cerita yang disajikan pun semakin berkembang, mulai dari peristiwa Jogja Kembali, pecahnya agresi militer pertama, hingga peristiwa serangan umum 1 Maret. Naskah yang dimainkan dibuat sendiri oleh Ki Catur setelah diverifikasi oleh para profesor, ahli sejarah, dan pihak keraton.
Menurut Ki Catur, tujuan Wayang Republik ini murni sebagai misi pendidikan dan pelurusan sejarah, bukan untuk sesuatu yang komersil. Dengan proyek ini, Sang Dalang ingin menyampaikan sejarah yang seutuhnya tanpa dipelintir oleh kepentingan apapun. Kalau dengan wayang kan, sebuah cerita bisa divisualkan, ucap Ki Catur. Ki Catur Benyek Kuncoro adalah seorang seniman yang berasal dari keluarga seniman wayang. Ayahnya, almarhum Ki Supardi, juga seorang dalang yang masyhur di zamannya. Ibunya bernama Sriatini adalah seorang sinden yang masih aktif hingga sekarang. Ki Benyek adalah tipe dalang yang kritis, inovatif, dan humoris. Telah banyak pementasan yang sudah dilakukannya. Ia belajar dalang secara akademis ketika masuk di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan, dan setelah itu mengembangkannya sendiri. Selain mendalang, Ki Catur juga dikenal sebagai musisi. Berbagai jenis aliran musik dapat beliau mainkan, baik musik tradisional, kontemporer, bahkan musik modern juga bisa beliau mainkan. Ki Catur sering dianggap dalang meleto oleh dalang-dalang lainnya.